الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'dziratan, ya mohon maaf ya terlambat, antum sudah lama menunggu ini. Ya qaddarallahu ma syaa fa'al. Ala kulli hal, ya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada malam hari ini melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan sifatul rusuli wa mu'jizatuhum, ya sifat para rasul dan mukjizat, ya mukjizat mereka. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Di Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, yang mana kita katakan bahwa mereka itu, para nabi dan rasul ini adalah orang-orang pilihan Allah Jalla wa Ala. Sehingga itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keutamaan khusus kepada mereka, dan memberikan ya tanda-tanda juga khusus kepada mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, yang itu adalah mukjizat, ya sebagai bukti ya kebenaran bahwa mereka adalah para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejatinya adalah untuk menggerakkan ya akal pikiran manusia, karena sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan manusia itu selalu atau umumnya melihat apa yang menjadi kekhususan, apa yang menjadi keistimewaan ya dari para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita, kepada manusia, akal sebagai ya pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan akal itu sebagai salah satu acuan bahwa seseorang itu wajib untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati di dalam bahasan-bahasan fikih para ulama, ya, yang wajib salat diantaranya adalah berakal, ya, sehingga orang yang tidak berakal itu tidak terbebani syariat, ya. Dan orang-orang yang berakal, ya mereka ya, yang terbebani syariat, ya. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul di tengah-tengah manusia yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seharusnya dengan akal tersebut mereka berpikir bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
apa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul ini, yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini, ya, tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Tidak ada yang mampu untuk melakukan ini kecuali dengan pemberian dari Allah Jalla wa Ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan akal itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menghisab manusia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan di hadapan manusia itu dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan akal untuk apa? Untuk memilah jalan mana yang akan kita lalui. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, diberikan ayat, diberikan tanda-tanda kenabian pada mereka. Allah berikan kepada kita akal, kepada manusia akal untuk melihat ini manusia biasa atau dia utusan Allah. Ya. Ini yang dibawa adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau sihir dari bekerja sama dengan para jin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini beliau katakan wa bihi yumayyizu bainal asya' wa yufarriqu bainan nafi' wad dhar. Ya, dengan akal itu pula yang Allah berikan kepada manusia, ya, digunakan untuk membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, membedakan antara yang memberikan mudarat dan yang tidak memberikan mudarat. Ya. Fa idza jaa man yaqul innahu mursalun minallahi ta'ala li hidayatil khalqi wa qiyadatihim ila tariqis sa'adah fid dunya wal akhirah fa hadza ya'ni bin nisbati lil insan falahahu aw halakahu. Ya, sehingga itu dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, lalu kemudian ada orang yang datang berkata kepada mereka, ya, aku adalah seorang rasul, ya, yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaminkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Maka secara akal, kalau akalnya itu berfungsi, dia akan berpikir apa? Berarti pada orang ini ada keselamatan dan kebinasaan. Artinya kalau mengikuti orang ini maka kita akan selamat, ya. Kalau menyelisihinya maka kita akan binasa, ya. Dan itu berlaku sejak dari awal Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita sekarang ini. Kita mendapati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal untuk apa? Untuk melihat ini. Jaminan kebahagiaan dari Allah, jaminan kebahagiaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah kalau kita mengikutinya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat, tidak akan celaka, tidak akan binasa, selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnat rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada fawajibun alaihi an yanzura fi halid da'i wa da'watihi. Nah, oleh karena itu para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita melihat, kita menggunakan akal tersebut untuk melihat halud da'i, kondisi daripada orang yang mengajak kita, bagaimana kondisinya,
Ya. Apakah dia orang yang memang bersesuaian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya? Ya, wa da'watihi, juga melihat isi daripada apa yang dia sampaikan. Ya. Dan ini kalau kita bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa yang beliau sampaikan itu juga beliau amalkan. Nah, kalau kita terapkan untuk kita di zaman kita sekarang ini, ya lihat kondisi siapa yang mengatakan ini, bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, apakah dia orang yang memang benar berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ya. Apa yang dia sampaikan juga kita perhatikan. Ya. Kalau penyampaiannya masya Allah, tetapi dalam realita kehidupan sehari-hari dari orang yang mengajak kita ini berbeda, ya, maka ya, kalau istilah orang di Manado apa namanya, lamu apa namanya itu, lalamulu. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan realitanya, ya. Nah, ini menjadi aib, ya, akan menjadi aib, ya. Ada orang yang juga dalam pengamalan, masya Allah, ini orang yang ahli ibadah, pakaiannya masya Allah, ini pakaian syekh, ya, pakaian orang soleh, ya. Tetapi yang disampaikan adalah khurafat, ya. Maka yang seperti ini, ya, juga harus kita perhatikan. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fungsi akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal untuk melihat ini. Ya. Dan di zaman kita sekarang ini masya Allah, ya, banyak orang-orang yang kelihatannya berakal. Ya, kenapa? Ya, ada apa di depan nama itu kan ada gelar-gelar, ya. Di belakang juga ada gelar-gelar, ya. Tapi subhanallah, ya, ketika orang mengajak untuk beragama, ya, sembarang saja diikuti, ya. Diajak untuk percaya kepada si fulan, ya, dengan penampilan yang ini, akal sehat tidak menerima, ya. Tapi tetap diimani, tetap diikuti, ya. Mana akal sehatnya? Ya, sehingga itu ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguhnya yang buta itu bukanlah mata, tetapi yang buta adalah hati, ya. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akui Muhammad ini tidak pernah berdusta. Dia orang yang amanah, orang yang jujur. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, apa kata mereka? Ya. Apakah engkau mau menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini hanya satu saja? Ya. Ini ucapan yang buruk, kata mereka. Mereka menuduh apa? Nabi SAW itu sebagai tukang sihir, apa? Mempelajari, ya, ini dari ajam, dari orang yang bukan Arab, ya, ini orang gila berbagai macam, ya. Ya, kurang lebih, ya, di zaman kita sekarang ketika kita menyampaikan inilah tauhid, inilah ajaran para salafus saleh, ya, maka apa yang dilemparkan? Nah, ini Wahabi, ya, dan sebagainya, ya. Kalau baru sekedar, ya, Wahabi, ya, jangan tersinggung, ya, biar saja, ya. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kita adalah Wahabi. Yang menisbatkan atau yang menyematkan itu siapa? Ya, mereka, ya. Dan istilah Wahabi ini, ya, muncul, ya, dan digaungkan oleh orang-orang Syiah. Nah, ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal, ya. Allah berikan kita akal, ya, untuk ini, ya, untuk memilah, ya,
mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita katakan membedakan ya para nabi dan rasul ya dengan manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan atau kekhususan kepada para nabi dan rasul. Nah, di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka ya dari tipu daya syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari tipu daya syaitan ya. Menjaga mereka para nabi dan rasul itu dari pengaruh-pengaruh syaitan ya. Sehingga ya syaitan la'natullah alaihim itu tidak mampu untuk merubah ya fitrahnya para nabi dan rasul ya. Dan fitrahnya para nabi dan rasul ya, fitrahnya manusia yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamayyazu an aqwamihim bisiyarihim al-atirah.
Ya, sehingga kita dapati sirah, ya, sejarah perjalanan hidup para nabi dan rasul, ya, sejak lahir, ya, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada penyimpangan. Ya, tidak ada penyimpangan, tidak ada kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan, ya, dilakukan oleh para nabi dan rasul. Wa fitarihim as-safiyah fakanat ma'a ma yad'una ilaihi dalilan jaliyan ala sidqihim liman anara Allahu basiratahu. Ya. Jadi fitrah mereka yang suci, ya, yang bersih, ya, ini menjadi dalil yang sangat jelas, ya, menjadi dalil yang sangat jelas, ya, bagi orang-orang yang, ya, diberikan, ya, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan, ya, basirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ayyadahum subhanahu wa ta'ala ziyadatan ala dhalika bima yattarru al-uqula ila al-iman bima atau bihi faja'u bi ayatin bahiratin la yaqdiru ala fi'liha illa Allah ta'ala li'anna al-khalqa lahu wahdahu. Ya. Selain itu, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga fitrah, ya, para nabi dan rasul ini, melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh syaitan, Allah Subhanahu wa taala juga, ya, memberikan apa? Ya, pembeda antara para nabi dan rasul ini dengan manusia pada umumnya. Ya. Ya, tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tidak mampu dilakukan oleh manusia lainnya. Ya. Dan ini Allah berikan kepada mereka, ya, sebagai apa? Tadi kita katakan sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. Ya. Dan yang mampu untuk, ya, memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwa alladhi qadara al-asya'a 'ala ma hiya 'alaihi wa ja'alaha tasiru bi nidhamin khasin la yaqdiru ahadun 'ala taghyirihi. Tidak ada yang mampu untuk merubah, ya, yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mampu untuk menunjukkan, ya, satu yang menyelisihi daripada kebiasaan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada Allah Subhanahu wa taala an yu'ayyida ahadan tasdiqan li bi'tsatihi ajra 'ala yadihi ma 'ala mithlihi yu'minul basharu mimma la yasluhu ala wajhil kamal illa lahu wahdahu subhanahu minal ilmi awil qudrati awil ghina. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki, ya, seseorang, ya, membawa risalahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, seorang hamba, ya, untuk membawa risalahnya, ya, maka dia akan diberikan apa? Satu bukti kebenaran bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, bukti itu. Ini yang disebut dengan, ya, mukjizat itu. Ya, kan kita sebutkan, ya, bagaimana kita, ya, mengetahui bahwa itu adalah, ya, mukjizat pada bahasan selanjutnya. Nah, dan, ya, manusia ketika, ya, melihat apa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul ini, ya, hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ya, secara ya, secara adat kebiasaan, ya, dan mereka para nabi dan rasul ini mampu untuk melakukannya, itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa mereka itu adalah nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya itu adalah, ya, pengetahuan mereka, ya, pengetahuan mereka yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang apa? Yang lebih daripada yang lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka tentang sesuatu yang sudah terjadi, ya, bertahun-tahun, ya, bahkan sebelum mereka dilahirkan, sebelum para nabi dan rasul ini dilahirkan.
mereka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para nabi dan rasul sejatinya mereka tidak mengetahui yang gaib, ya, mereka tidak mengetahui yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada mereka melalui, ya, malaikat, ya, melalui wahyu darinya. Ya, kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia Allah berikan kepada para nabi dan rasul ini, termasuk juga penjagaan, ya, perlindungan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Fallahu taala huwallazi ahata bikulli syai'in ilma, ya. Maka di sini, ya, kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi segala sesuatu ini dengan ilmunya. Tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang, ya, di langit dan di bumi ini yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, ya, yang maha mengetahui, Al-Khabir, ya, yang maha mengetahui. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu. Wa huwal ghaniyyu 'anil 'alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan yang lainnya. Dengan alam ini Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga alam ini, ya. Wa qad amara Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yabra'a min da'wa hadhihi tsalatsah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri, ya, untuk berlepas diri dari mengaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mampu dengan sendirinya, ya, memiliki kemampuan dengan sendirinya terhadap tiga perkara ini, ya. Dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-An'am ayat ke-50 Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini, katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu, ya, aku tidak mengatakan kepadamu. Ini Allah perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikun, pada manusia, ya, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Ini, ya, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ini, aku tidak mengetahui perkara yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat, ya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, ya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sehingga yang tadi kita katakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang pernah terjadi sebelum beliau lahir. Itu bukan karena beliau mengetahui perkara yang gaib, tetapi apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perkara ini menjadi perkara yang ya, syubhat bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Ketika orang-orang yang mengaku tahu, ya, para dukun, para tukang ramal, ya, dia sampaikan, oh, kamu ini dari sini, kemarin ini begini, ya, wah, ini sakti ini. Ya. Nah, yang seperti itu bukan mendapatkan wahyu, ya, yang seperti itu bukan mendapatkan wahyu. Nah, bagi orang-orang yang
ya jahil dalam perkara agama, ya dia, wah ini dapat wahyu dari Allah ini. Ya. Sedangkan amalan-amalannya sehari-hari itu menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang tadi kita sebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita apa? Akal. Ya. Bagaimana dia ini mendapatkan wahyu sementara kesana kemari memperlihatkan aurat? Ya. Salat 5 waktu tidak dia jaga. Ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak dijaga. Ya, hal-hal yang dihukumi oleh para ulama terdahulu haram, paling ringan itu makruh, ya, tapi dia lakukan. Ya. Lalu kemudian dia katakan kalau dia ini mendapatkan wahyu, masya Allah. Ya. Di mana akal? Ya, di mana akal sehat kita? Ya. Ya. Dan di zaman kita sekarang ya banyak yang seperti itu. Ya. Jadi tidak semua yang ya dikatakan apa namanya dia menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, wah ini wahyu, tidak ya. Masa wahyu itu sudah selesai ya, dengan berakhirnya atau diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ya selesai ya wahyu itu diturunkan. Tapi kenapa ya ada saja orang-orang yang menyampaikan berita-berita ini dan itu wakil itu terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Kerjasama dengan jin, ya. Kerjasama dengan jin, ya. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, ya jin-jin itu ya bebas berkeliaran, ya antara langit dan bumi, ya. Mereka mencuri informasi-informasi dari langit, apa yang akan terjadi nanti dan sebagainya. Mereka mencuri. Dan diutusnya Rasulullah SAW, maka mereka kemudian apa? Ya terlempar. Ya mereka tidak bisa lagi menembus ya langit, tidak bisa lagi mencuri berita-berita dari langit. Ya. Maka berita-berita yang mereka sampaikan kepada para dukun ini itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, ini mereka bekerja sama dengan para jin, ya. Jin-jin ini bekerja sama dengan para dukun ya, untuk menyampaikan apa-apa yang dianggap oleh manusia, wah ini ya, sakti dan sebagainya. Ya. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini, dalam surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya tidak memiliki perbendaharaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki semua ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, tidak memiliki kemampuan yang ya, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang telah berlalu dan yang akan datang yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jara ala yadi rasuli syai'un min dzalika fa huwa fi'lullah taala li'annahu laysa min mustata'il bashar fa huwa dalilun qati'un idza udhifa ila ma 'urifa min halir rasul wa mimma yattafiqu wa halar rusuli as-sabiqin wa sifati da'watihim. Ya, sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilalui oleh para rasul, ya, apa yang ada pada setiap nabi dan rasul dari pengetahuan mereka ya, atau hal-hal yang berbeda dari manusia pada umumnya, itu semua dari Allahu Jalla wa Ala. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia ya pada umumnya ya tidak mampu, ya tidak memiliki kekuatan ya kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah bukti ya, dalil ya tentang kebenaran bahwa mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wajib 'alal mursali ilaihim ittiba'u rasulihim wa illa halla bihim 'adzabullahi ta'ala. Ya. Wa qad kasurat ayatuhum wa 'alamatu sidqihim faminha ma yatawaqqafu 'alaihi sidquhum wa minha ma laysa kadzalika mimma yu'akkidu sidquhum wa yuqawwi imanal mu'minina bihim. Maka wajib, ya, wajib bagi setiap manusia untuk mengikuti para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa yang tidak mengikuti mereka, maka mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya bukti-bukti kerasulan, ya bukti-bukti kerasulan, bukti-bukti kebenaran yang mereka bawa itu sudah banyak. Ya. Sehingga mengingkarinya itu adalah bentuk pembangkangan terhadap ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, yaitu berkaitan dengan mukjizat, ya, berkaitan dengan mukjizat ini ada yang itu sifatnya yu'akkidu sidqahum, ya, untuk menguatkan, ya, menguatkan bahwa apa yang mereka bawa, apa yang mereka sampaikan itu adalah benar. Pengakuan mereka sebagai rasul, sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Ya. Dan ada di antara yang mukjizat mereka itu sebagai menguatkan ya keimanan ya bagi orang-orang yang telah beriman bahwa mereka itu adalah rasul, ya, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tu'arrafu mu'jizatur rusuli bi annaha, dan mukjizat para rasul itu adalah kullu khariqin lil 'adati yudhiruhu Allah taala ala aidi anbiya'ihi wa rusulihi ala wajhin ya'jizul basharu 'anil ityani bimithlihi. Segala sesuatu yang keluar dari kebiasaan, ya, segala sesuatu yang keluar dari kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan, Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada para nabi dan rasul. Ya, sebagai apa? I'jaz, ya. Apa istilahnya? Melemahkan, ya, selain daripada rasul. Artinya contoh ya Al-Qur'an. Ya, contoh Al-Qur'an. Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran? Tidak ada. Ya. Ya, semacam mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa misalnya. Ya. Apa salah satunya? Tongkat, ya. Tongkat itu menjadi ular yang besar. Para tukang sihir, ya, mereka bisa, ya, dengan sihir mereka, yaitu tali-tali itu jadi ular. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan oleh ular, ya, oleh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ular yang besar itu menghabiskan, mengalahkan semua, ya, sihir-sihir dari para tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaihi. Ya. Tidak ada yang mampu untuk menandingi mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan nabi-nabi yang lainnya yang memiliki ya mukjizat itu. Nah, jadi dia disebut mukjiz. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, mukjiz itu yang sesuatu yang melemahkan, ya, melemahkan lawan. Ya. Nah, tidak ada yang mampu untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan itu. Wa qad jara ala aidi anbiya'illahi wa rusulihi ma taqumu bihi al-hujjah wa yulzamul uqul bil khudu'i wat tasdiq bima jaa bihi ar-rusul sawa'un bi talabi aqwamihim aw biduni dzalika. Ya. Dan ya semua yang telah ya nampak, ya, yang telah terjadi pada para nabi dan rasul, yang itu semua adalah bukti, ya, adalah hujjah, ya,
yang sulit untuk ditolak oleh akal, ya. Artinya dengan segala hujjah ini, dengan segala bukti ini, akal kita tunduk. Wah, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti mereka itu adalah nabi, adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti apa yang mereka katakan itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu yang diminta oleh manusia untuk tunjukkan kalau memang engkau benar seorang rasul, tunjukkan apa buktinya. Ya. Ada yang seperti itu yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi-nabi sebelumnya kaum mereka juga meminta kalau benar engkau adalah seorang rasul, tunjukkan apa buktinya. Ya. Maka mereka menunjukkan satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang tidak diminta oleh manusia untuk ditunjukkan, tapi langsung ditunjukkan oleh rasul atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka al mu'jizat la takhruju an takuna imma min babil ilm. Dan mukjizat itu dari sisi ilmu, artinya pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh manusia, ka ikhbari bil umur al ghaibiyah al madiyah awil mustaqbalah. Seperti apa? Mereka para nabi dan rasul itu mengabarkan tentang perkara yang sudah terjadi di masa lampau, atau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Ka ikhbari Isa alaihissalam qaumahu bima ya'kulun wa ma yaddakhiruna fi buyutihim. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, beliau mengabarkan kepada kaumnya dan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian makan adalah ini, yang kalian simpan di rumah-rumah kalian ini. Dan mereka tertegun ketika mengetahuinya. Ini bagaimana dia tahu apa yang ada di dalam rumah kita? Bagaimana dia tahu apa yang kita makan? Dan itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ka ikhbari rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhbaril umam as-sabiqah mimma jaa fil Qur'anil Karim min dzikri qasasihim. Informasi-informasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang umat-umat sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita-berita seperti ini, mereka orang-orang musyrikun, wah ini Muhammad ini, dia belajar dengan seorang yang berada di gurun. Dia pelajari ini, diberitahu oleh mereka. Tuduhan-tuduhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi dengan bangsa Romawi, dengan Persia, dan itu terjadi. Dan itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ka ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bil fitan wa asyratis sa'ah mimma sayati mustaqbilan fi katsirin minal ahadits. Juga tentang berita-berita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Kan kita sebutkan pada pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang ini banyak kita saksikan. Perbuatan zina akan tersebar di mana-mana. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat, banyaknya pasar. Di antara tanda-tanda kiamat, masjid-masjid megah, tapi isinya kurang. Di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti jazirah Arab itu akan hijau, akan subur, dan mulai subur. Ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya sifat ya di antara sifat mukjizat ya para nabi dan rasul ini itu berupa pengetahuan. Ya, berupa pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Wa imma min babil qudrati. Ya. Atau dari sisi kemampuan selain daripada ilmu, kemampuan. Ya. Katahwilil 'asa hayyatan. Ya, seperti apa? Ya, mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Tongkat yang berubah menjadi ular. Ya. Kemudian wa ka ibra'il akmahi wal abras wa ihya'il mauta. Ya. Seperti menghidupkan orang yang mati, kemudian menyembuhkan berbagai macam ya, penyakit. Ya. Ya, ini mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ya. Membuat orang yang buta itu bisa melihat. Ya. Ini mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Dan ada di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi ya dan rasul itu sesuai dengan kondisi kaum mereka. Ya, sesuai dengan kondisi kaum yang mereka diutus kepada kaum tersebut. Ya. Di masa Nabi Isa alaihissalam orang itu apalagi kalau bahasa kita lagi ngetren gitu ya, dengan masalah Nabi Isa alaihissalam pengobatan kedokteran. Ya. Nabi Musa alaihissalam salah sihir. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat Al-Qur'an. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sesuai dengan kondisi kaumnya. Ya. Dan ini sangat penting untuk kita perhatikan dalam masalah dakwah, ya, dalam fikih dakwah. Ya. Sehingga dalam berdakwah itu juga ya kita tidak ya, ujuk-ujuk datang langsung dakwah aja. Ya. Ya, tapi perlu untuk mengetahui kondisi mad'u. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Apa kata Nabi SAW kepada beliau? Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Ya, engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Apa kebiasaannya ahlul kitab? Apa kebiasaannya ahlul kitab? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Orang-orang yang suka baku bantah. Ya. Ahlul kitab ini orang-orang yang suka baku bantah dengan nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan mereka bantah. Ya. Maka siapkan argumentasi. Ya, siapkan argumentasi. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Dan ahlul kitab yang Nabi SAW sebutkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ahlul kitab ini mereka adalah kaum yang telah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka sudah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Bani Israel, ya, pada kaum Yahudi, ya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diutus kepada kaum Nasrani, Nabi Isa alaihissalam, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka itu adalah ucapkan syahadat. Ya. Dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah.
Dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu ada di dalam Taurat dan Injil. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya masalah fikih dakwah. Ya. Mengetahui kondisi mad'u. Baik. Kemudian kain syiqaqil qamari ayatan min ayati sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terbelahnya bulan. Ya, ini juga adalah mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar dari jari-jarinya air, ya, yang diminum oleh para sahabatnya, ya. Yaitu mimbabi al-qudrah, ya, dari sisi kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tidak dimiliki oleh manusia, ya, kecuali oleh para nabi dan rasul ini. Kemudian wa imma mimbabi al-ghina, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, kahimayatir rasuli sallallahu alaihi wasallam mimman aradu bihi su'an fi mawadhi'in katsiratin fi Makkah lailatul hijrah. Seperti apa perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di malam hari ketika beliau hendak berhijrah. Ya, orang-orang sudah mengepung rumahnya. Ya. Dan orang-orang yang mengepung rumahnya ini adalah para pemuda-pemuda dari seluruh apa? Dari seluruh kabilah. Ini yang mengusulkan ini disebutkan adalah jin, ya, syaitan yang berwujud manusia, wujud seorang kakek tua. Ketika orang-orang Quraisy sedang bermusyawarah bagaimana kita mau membunuh Muhammad ini, ya, maka syaitan ini dengan wujud, ya, seorang kakek dia datang, ya, kumpulkan pemuda-pemuda dari semua kabilah. Ya, kenapa dari semua kabilah, bukan dari satu kabilah saja? Ya, supaya kabilahnya Muhammad ini tidak bisa membalas, tidak bisa menuntut balas, karena semua kabilah yang membunuhnya. Ya. Kalau cuma satu kabilah, ya, maka itu akan mudah membalasnya, menuntut balas. Ya. Berkumpullah para pemuda-pemuda terkuat dari setiap kabilah itu. Mereka mengepung, ya, mereka mengepung rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, tampakkan, ya, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar, sementara para pemuda yang gagah perkasa ini semuanya sudah tertidur. Ya. Begitu mereka bangun, mereka masuk ke dalam, yang mereka dapati siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Mereka tidak bunuh, ya, karena bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada para nabi dan rasul. Ya, maka, ya, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul itu memiliki tiga sifat. Ya. Pertama tadi, ya, tiga sisi, ya, berkaitan dengan masalah pengetahuan. Yang kedua, ya, apa? Kemampuan, ya, yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ini al-iman bir rusuli jami'a. Kita bahas pertemuan berikutnya saja. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Fadhal kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita salat Isya. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri majelis ini, saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa,
ya melazimi majelis-majelis ilmu. Ya, lazimi majelis-majelis ilmu. Antum faham ataupun tidak faham apa yang disampaikan oleh ustaz, ya tetap hadir di majelis. Jangan jauhi majelis ilmu. Sudah dibahas ataupun ya belum dibahas, ya, tetap hadiri majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu insyaallah ya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dicari oleh seluruh manusia ada di majelis ilmu. Apa yang dicari oleh seluruh manusia? Hah? Apa yang dicari oleh seluruh manusia? Kebahagiaan, ketenangan. Ya. Orang-orang yang mereka bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan cuan, ya, supaya apa? Bisa hidup bahagia. Tapi kita dapati orang-orang yang punya uang banyak, ternyata kebanyakan di antara mereka juga tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu dirasakan oleh apa? Hah? Dirasakan oleh hati. Ya. Dan kebahagiaan yang dirasakan oleh hati itu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati itu akan tenang, ya. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita melazimi majelis ilmu. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.